Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, setelah sebelumnya channel Sport News Indonesia sudah meluapkan kekecewaannya ya terhadap pemecatan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia dan penunjukan pelatih Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Mulai saat ini channel Sport News Indonesia sudah tidak lagi akan mengukit tentang kekecewaan terhadap pemecatan Sintayong. Kita akan fokus untuk mendukung pelatih baru timnas Indonesia supaya nanti bisa maksimal ya pertandingan melawan Australia. Ya, kita mulai mendukung penuh ya, nggak akan lagi menyerang atau mengungkapkan kekecewaan terhadap Sintayong dan penunjukan Patrick Kluivert mulai hari ini sampai nanti pertandingan melawan Australia. Nah, setelah pertandingan melawan Australia apabila ada kekurangan pasti kita akan mulai mengkritisi lagi. Tetapi kalau misalkan hasilnya baik, pasti kita akan mendukungnya. Ya, kita bahas lagi tentang Patrick Kluivert ya. Patrick Kluivert ini kan, seorang pesepak bola terkenal, mantan seorang pesepak bola terkenal. Nah, pasti di dalam tim nanti, rasa kagum pemain ya, terus rasa hormat pemain terhadap Patrick Kluivert akan tumbuh dengan sendirinya ya. Pasti pemain-pemain nanti akan segan kepada Patrick Kluivert dan, mengikuti, instruksi-instruksi dari Patrick Kluivert ini. Karena di dalam suatu kepemimpinan diperlukan suatu wibawa dan wibawa itu ada pada diri Patrick Kluivert karena, dia datang dengan background atau latar belakang yang luar biasa. Mantan pemain AC Milan, mantan pemain Ajax Amsterdam, mantan pemain Barcelona, dan mantan pemain timnas Belanda. Ya, ini background yang luar biasa yang belum bisa dimiliki oleh pemain timnas Indonesia manapun. Ya, pemain timnas Indonesia belum pernah ada yang bermain di AC Milan, belum pernah ada yang bermain di eh, Barcelona, belum pernah ada yang bermain di Piala Dunia. Dan itu semua dimiliki oleh Patrick Kluivert. Jadi tetap saya yakin begitu datang Patrick Kluivert, wibawanya akan muncul. Ya, bahkan nanti bisa jadi begitu datang Patrick Kluivert, pemain-pemain timnas Indonesia akan minta berfoto bersama dulu, ya, akan minta foto selfie ya, mengenang ini loh pelatih kita adalah legenda sepak bola, ya. Ini kesempatan langka dari pemain-pemain timnas Indonesia, ya. Karena mau dibandingin dengan siapapun sebelumnya ya, pelatih timnas Indonesia sebelumnya, latar belakang sebagai pemain sepak bola paling mentereng adalah Patrick Kluivert, ya. Tidak ada pelatih timnas Indonesia dari awal ya, nggak ada pelatih timnas Indonesia yang sementereng Patrick Kluivert sebagai pemain ya, bukan sebagai pelatih. Bahkan di Asia Tenggara belum pernah ada pelatih dengan latar belakang pemain sementereng Patrick Kluivert. Dan ini tentu nanti pas waktu misalkan Indonesia bertanding dengan negara-negara lain jangan heran kalau nanti Patrick Kluivert diajak foto bersama sama pelatih mereka atau pemain mereka. Ya, karena ya mungkin masih banyak yang mengidolakan seorang Patrick Kluivert ya. Jadi jangan heran. Jadi wibawa Patrick Kluivert sudah dibawa karena latar belakangnya sebagai seorang pemain. Dan ini mungkin nanti yang dilihat oleh PSSI karena selama ini kita bermain kesulitan dalam mencetak gol ya. Nah, Patrick Kluivert ini adalah ahlinya dalam mencetak gol. Dan mudah-mudahan bisa ditularkan kepada penyerang-penyerang timnas Indonesia. Ya, mudah-mudahan. Jadi sekarang kelemahan kita ada pada lini depan. Kelebihan kita ada di lini belakang. Menumpuk sekali pemain-pemain
dengan kualitas yang baik di lini belakang. Ya, ada Jay Eaches, Serie A, ada Missy Ligers di era divisi, ya, ada Kevin Dix yang sebentar lagi akan masuk ke Bundesliga Jerman ya bersama Mönchengladbach. Ya, Calvin Verdong, banyak sekali. Jadi di lini belakang, di lini tengah kita juga ada pemain bagus, ada Tom Haye, ya, ada Ivar Jenner. Jadi pelatih ini sepertinya kalau untuk kelas Asia Tenggara udah merem lah untuk meracik strateginya. Tapi tantangannya nanti tentu saat melawan Australia. Dan kita diwajibkan menang melawan Australia. Karena tujuannya Piala Dunia. Kalau kita pengen lolos Piala Dunia, kita wajib menang melawan Australia. Nah, sekarang tantangannya Patrick Kluivert ini sudah diatasi, yaitu pemain-pemain hormat kepada dia. Pasti nanti akan pertama bertemu, akan kagum, akan hormat ya pada Patrick Kluivert. Pertama kali bertemu. Tetapi Patrick Kluivert bisa nggak nanti memaintain kepercayaan pemain ya pada pandangan pertama, bisa nggak memaintain dengan tindakan, strategi-strateginya dia, tingkah lakunya dia nanti di lapangan, dan itu yang kita tunggu. Ya, untungnya Patrick Kluivert dibantu oleh Alex Pastoor. Ya, Alex Pastoor ini ahli strategi khususnya di divisi 2 Belanda ya, karena banyak membawa tim-tim dari divisi 2 promosi ke divisi utama, yaitu era divisi di Belanda. Tercatat ada 3 tim yang sudah dibawa Patrick Kluivert lolos promosi ya. Salah satunya adalah Almere City yang sekarang adalah timnya Tom Haye ya. Sekarang masih berkutik di lini di papan bawah. Tapi kita patut untuk menyoroti ya strategi dari Patrick Kluivert ini. Ya, kita lihat strategi saat Alex Pastoor melatih dari Almere City ya. Ini yang kalah dari Heracles. Ya, makanya akhir-akhirnya Alex Pastoor ini dipecat ya, atau diberhentikan dari Almere City ya. Kita lihat. Dia emang suka memainkan posisi 3 back apabila pemain atau musuhnya dianggap seimbang ya. 3-4-1-2. Ini saat Almere City melawan Heracles dan kalah 0-5 ya. Di kandang sendiri 26 November 2023. Nah, dia menggunakan formasi 3-4-1-2. Menggunakan 2 striker. Dia selalu menggunakan 2 striker, tidak pernah menggunakan atau jarang sekali menggunakan 1 striker seperti kesukaan Sintayong. Lihat lagi. Kalau melawan Ajax Amsterdam yang dinilainya lebih tinggi ya, lebih baik daripada Almere City, dia menggunakan 5 back. 5-3-2-1. Jadi tidak terpaku dengan 3 back saja. Dia bisa menggunakan 5 back, 5-3-2-1, 5-3-2 ya. Tapi selalu menggunakan 2 striker. Tidak menggunakan 1 striker, menggunakan 2 striker. Kita lihat lagi saat bermain menang saat melawan Willem ya. 1-0. Nah, di sini justru malah menggunakan 1 striker. Ya, dia menang 4-2-3-1. Nah, mungkin ini nanti bisa dipraktekkan ya saat melawan Australia ya. Mau pakai formasi ini atau tetap memakai formasi seperti ini saat melawan Ajax Amsterdam. Tetap menggunakan 2 striker atau menggunakan 1 striker seperti ini. 4-2-3-1, memperkuat di lini tengah. Apabila seperti ini posisi ini bisa ditempatin oleh Ivar Jenner dan Nathan, atau Jordi Amat dan
eee, Ivar Jenner ya. Di sini, bisa Tom Haye atau di sini Marcelino, di sini bisa Sandy Walsh atau siapa gitu ya. Ini di sini bisa Sandy Walsh misalkan, di sini Marcelino atau di sini Ragnar Uratmangun, di sini Rafael Struijk bisa saja ya. Tergantung kebutuhan pelatih dan di sini Tom Haye. Jadi, pe kita memang memiliki pemain-pemain yang mumpuni, tinggal strategi pelatih nanti yang, mempengaruhi ya hasilnya ya. Jadi ini adalah strategi-strategi Alex Factur yang saya rasa nanti Alex Factur ini adalah, eee, asisten untuk strategi ya, untuk berdiskusi masalah strategi dengan, Patrick Kluivert ya. Kalau masalah skill, eee, untuk mengasah striker saya rasa Patrick Kluivert lebih unggul daripada Alex Factur. Dan untuk masalah pemain lain bisa Deni Lansat ya, karena pengalaman Deni Lansat juga tidak main-main, bagus ya. Nah, jadi, ini lengkap sekali, sebenarnya lengkap sekali, formasi untuk pelatih timnas Indonesia. Tinggal nanti ya implementasi ya, kita tunggu saat melawan Australia. Mudah-mudahan nanti saat melawan Australia hasilnya langsung kelihatan. Apa yang menjadi kelemahan timnas Indonesia di lini depan akan terjawab dengan datangnya Alex Factur ini. Terutama setelah datangnya nanti oleh Romeni dan Jairo itu luar biasa ya, luar biasa kedalaman skuad timnas Indonesia. Ya mudah-mudahan Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Indonesia bisa.